Halo teman-teman sekalian, sebelum mulai, coba cek dompet kalian. Lihat uang 50 ribuan di situ. Dulu, uang segitu rasanya sakti banget. Bisa buat traktir kawan-kawan, bahkan buat belanja mingguan. Sekarang, masuk Indomaret bawa duit gocap, keluar paling cuma bawa kantong plastik kecil. Kita pasti mikir, oh ini harga barang yang naik. Tapi, pernah nggak kalian mikir dari sisi yang lain? Jangan-jangan bukan barang yang mahal, tapi nilai uang kertas kita yang terus-menerus hancur karena digerogoti sistem. Apa itu adil? Kita kerja keras, nuker waktu dan tenaga, tapi kita dibayar pakai mata uang yang nilainya terus turun karena inflasi, karena permainan bunga. Sementara di luar sana, ada pihak yang makin kaya cuma dengan mainin uang di atas uang. Ini bukan konspirasi, ini fakta ekonomi moneter. Di bab 12, buku Ekonomi Moneter Islam, karangan Pak Solikin M. Jumro, dijelaskan bahwa sistem kita sedang sekarat atau sedang sakit, dan obatnya bukan cuma tambal sulam, tapi perbaikan fundamental. Jawabannya ada pada bagaimana kita memandang uang. Apakah uang itu komoditas yang bisa diperjualbelikan, atau uang cuma alat tukar yang harus punya nilai intrinsik? Saya Idai, beserta Arjun dan Bambang nantinya, kita akan membedah tuntas ekonomi moneter Islam ke depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tinjauan sistem moneter saat ini. Di buku dijelaskan, masalah utama sistem moneter kita adalah ketidakadilan. Kenapa? Karena sistem berbasis bunga atau interest based. Bayangin gini kawan-kawan, dalam sistem konvensional, sektor keuangan itu tumbuh gila-gilaan, jauh lebih cepat daripada sektor real. Istilah kerennya decoupling. Uang berputar di langit, tapi nggak nyiram bumi. Mari kita lihat tinjauan dari penyelarasan prinsip Islam. Sistem sekarang dibangun di atas asumsi kelangkaan atau scarcity biasa disebut. Manusia dianggap serakah karena sumber daya yang kurang. Padahal dalam surat Al-Hud ayat 6 disebutkan sumber daya itu cukup. Yang bikin langka itu distribusinya yang macet karena penumpukan harta oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Jadi solusinya bukan cuma kehimbauan moral, tapi regulasi institusi yang mencegah penumpukan itu. Dan ini salah satu solusinya. Permodalan dan sistem moneter. Di sini kuncinya kawan-kawan, ganti bunga dengan bagi hasil. Kalau kamu rugi, kita tanggung bareng. Kalau kamu untung, kita bagi bareng-bareng juga. Ini bikin sistem keuangan lebih stabil dan tahan krisis dibanding sistem utang yang mengandung riba. Tapi, semua itu nggak bakal terjadi tanpa adanya peran dan dukungan pemerintah. Seharusnya, tanpa instrumen bunga, pemerintah dipaksa disiplin. Pemerintah nggak bisa gampang ngutang, apalagi buat proyek-proyek gak guna kayak WUS yang kemarin viral. Yang urgensinya sama sekali nggak jelas dan untuk masyarakat siapa dia lakukan itu. Belanja negara akan fokus ketat terhadap proyek-proyek produktif yang benar-benar terasa dampaknya oleh rakyat, terutama rakyat kecil. Oke, baik, giliran saya. Sekarang kita bahas solusi yang sering dibilang kuno, tapi sebenarnya paling futuristik, yaitu peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Kenapa emas? Karena dia punya nilai intrinsik atau intrinsic value. Buku ini kasih fakta menarik. 1400 tahun lalu, 1 dinar emas bisa beli seekor kambing. Hari ini, 1 dinar yang sekarang 4,25 gram, harganya sekitar 10-11 juta. Masih dapat kambing, bahkan bisa lebih dari 1 ekor. Daya belinya abadi, dibandingkan sama uang kertas yang terus tergerus oleh inflasi. Tapi, kita juga harus realistis. Balik ke standar emas penuh di zaman modern itu susah. Ekonomi kita sudah terlalu kompleks dan butuh transaksi cepat yang nggak bisa di-cover sama semua fisik emas. Tantangannya apa? Banyak. Salah satunya adalah hegemoni dolar. Dunia sekarang terikat sama mata uang fiat negara adidaya. Tetapi di dalam buku ini optimis dengan blok perdagangan Islam seperti dagang minyak,
sawit, pakai patokan emas dan bukan dolar Amerika Serikat. Ini langkah konkret buat lepas dari hegemoni dolar dan menjaga kekayaan negara supaya nggak dimainkan kurs falas oleh negara adidaya kapitalis seperti Amerika Serikat. Oke, selanjutnya giliran saya. Pembahasan Arjun tadi itu soal emas itu fondasinya. Tapi kita hidup di tahun 2025, lalu gimana dengan teknologi nih yang ada? Kita masuk ke bagian uang elektronik dan digital dalam perspektif Islam. Poin pertama, yaitu mengenai uang elektronik. Ini yang ada di kartu tol ataupun dompet digital kita nih. Secara Islam, ini tuh boleh banget atau bisa disebut dengan mubah hukumnya. Nah, selama akadnya jelas, itu bisa jadi wadiah ataupun sebutannya dalam bahasa Indonesia itu titipan atau qard, yaitu pinjaman, dan nggak dipakai nih untuk transaksi yang haram-haram gitu. Nah, ini nih yang lumayan panas gitu pembahasannya, yaitu mengenai uang kripto. Yang pernah kita dengar lah, yaitu mengenai tentang Bitcoin dan juga yang lainnya. Nah, menurut buku ekonomi moneter, buku ini itu bermasalah secara syariah. Kenapa tuh? Karena mengandung yang namanya gharar, yaitu nggak jelas siapa penjaminnya. Dan volatilitasnya itu liar banget. Seperti halnya maisir ataupun spekulasi. Jadi uang kok harganya bisa naik dan juga bisa turun sampai 20% gitu loh sehari itu. Itu bukanlah alat tukar, malah itu malah jadi alat judi. Kalau kripto cuman buat judi, naik turun harga tanpa proyek jelas, Islam itu sangatlah melarang. Tapi kalau masuk ke konsep Islamic cryptocurrency, yaitu koin yang di backup aset real seperti emas atau proyek nyata, itu punya potensi besar untuk dikembangkan. Dan tujuannya buat transaksi real, bukan buat pump and dump atau cari cuan secara instan. Lalu masa depan uang negara kita gimana? Buku ini menyinggung konsep central bank digital currency atau rupiah digital. Ini beda sama kripto swasta. Ini uang sah negara versi codingan yang diterbitkan dari bank sentral. Islam mendukung ini demi efisiensi dan transparansi asal keamanannya terjamin. Terakhir, coba kita bedah ekonomi moneter Islam untuk mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ekonomi Islam itu bukan cuma soal jauhi riba, tapi gimana menciptakan pertumbuhan baru. Di poin A, tentang tantangan dan peluang, kita punya bonus demografi dan tren gaya hidup halal. Di poin B, penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru, kuncinya ada di integrasi komersial dan sosial. Maksudnya, seperti sektor zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau teman-teman kenal dengan Ziswaf. Kalau ini dikelola profesional dan digital, ini bisa jadi mesin ekonomi raksasa yang langsung menolong rakyat kecil tanpa nunggu tetesan dari yang kaya. Jadi kesimpulannya teman-teman, masa depan moneter Islam itu kombinasi yang cukup unik. Punya kestabilan nilai seperti emas untuk menjaga keadilan, tapi juga adaptif terhadap teknologi digital seperti cryptocurrency dan juga digital rupiah. Sistem ini bukan cuma buat umat Islam, tapi buat siapa aja yang pengen ekonomi yang lebih stabil dan adil. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Ayo diskusi.